sudah berusaha jujur sejujur-jujurnya, namun karena mungkin dari pasangan tidak lagi mendapatkan kepercayaan penuh, ya, ini entah si wanita entah si pria ketika terus ya mendapatkan hal-hal atau perlakuan yang memang tidak ia inginkan, artinya dia sudah berbuat jujur lalu masih dituduh bohong contohnya. Lama-lama apa hal-hal yang ia tuduhkan akhirnya ia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, di sini pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 alasan wanita selingkuh. Nah, ini kembali lagi sebetulnya ketika wanita selingkuh apa sih yang dicari dan apa sih sebetulnya yang menjadi alasan kuat sehingga seorang istri atau bahkan suami nekat melakukan penyelewengan atau ketidakjujuran terhadap pasangan, ya, yang yaitu menyimpangnya hal-hal yang seharusnya dilakukan dengan pasangan sendiri terpaksa harus dilakukan dengan orang lain, ini maksudnya. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen, serta dukung terus channel Kang Kumis. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Dan juga Kang Kumis mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat Kang Kumis yang menjalankannya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 8 poin penting. Ya, apa saja ya sebetulnya yang menjadi alasan sehingga dengan sangat terpaksa ya. Karena saya yakin perselingkuhan itu adalah bukan hal yang serta-merta begitu saja terjadi, namun kita harus bisa memahami secara jauh apa yang melatar belakangi, apa yang membuat dia beralasan untuk melakukan sebuah perselingkuhan. Nah, yang pertama adalah dengan alasan ada loh ini yang mengatakan bahwa dia butuh pencarian posisi yang sesuai dalam hubungan suami istri. Nah, ini bisa dibaca atau bisa dipahami secara luas sama kita bahwa itu terjadi sama juga karena mungkin antara Anda dengan pasangan Anda saat melakukan hubungan suami istri itu hanya monoton saja. Atau tidak adanya variasi-variasi dan inovasi baru yang membuat Anda dan pasangan Anda merasa bahagia. Kalau toh ada yang merasakan bahagia, biasanya itu hanya sebelah pihak. Nah, ini bisa menyebabkan seseorang menjadi melakukan perselingkuhan dengan alasan ini ya, karena apapun ketika namanya nafkah, entah itu zahir, entah itu batin, memang harus tercukupi. Ketika tidak tercukupi maka susah ya. Secara fisik saja, kalau perut kita lapar, kita menjadi punya pikiran yang aneh-aneh. Begitu pula dengan nafkah batin. Ini yang perlu kita pahami ya secara serius. Ya, kenapa itu terjadi? Sebetulnya ketika kita memang selalu bisa menciptakan keseimbangan, kebahagiaan saat melakukan hubungan suami istri, lalu kemudian terus menciptakan atau mencari hal yang bisa mengusir kebosanan antara Anda dengan pasangan Anda, saya yakin Anda akan bahagia. Ya, ini yang pertama. Kenapa ini menjadi hal penting? Ternyata berdasarkan pada penelitian, 67% wanita tidak merasa bahagia usai melakukan hubungan suami istri. Nah, ini yang mau tidak mau penelitian ini, dari hasil penelitian ini kita memang harus mengakui itu. Ya, nah untuk menghapus hal-hal tersebut maka sebaiknya komunikasilah antara pasangan sebelum melakukan hubungan suami istri, sehingga kita jadi tahu sama tahu apa sih yang menjadi kemauan pasangan kita. Ini kuncinya. Lalu yang kedua, ternyata wanita merasa puas ketika apa yang menjadi keinginannya ini terrealisasi. Nah, ketika hubungan suami istri dengan pasangan ternyata apa yang menjadi keinginannya tidak terrealisasi, maka dia akan mencari dukungan orang lain atau bahkan berpindah ya untuk mewujudkan ekspektasi dan juga hasratnya. Hubungan suami istri ini bisa menjadi terus terrealisasi dengan baik. Ini juga alasan kuat yang memang dilontarkan oleh sebagian kaum wanita. Ini yang kedua. Alasan yang ketiga yaitu merasa bahwa pernikahannya membosankan. Pernikahan yang membosankan itu bagaimana? Karena tentunya sebelum kita menikah banyak hal yang ingin kita wujudkan dengan pasangan kita. Ya, entah itu dari sisi finansial, perekonomian, entah itu dari hal-hal lain lah ya. Mungkin Anda dengan pasangan Anda juga pernah membicarakan hal itu. Namun setelah lama menikah, ternyata itu juga belum terwujud atau belum terrealisasi. Namun bagaimana kita menciptakan suasana yang memang mungkin hidup dengan kondisi yang pas-pasan, namun pada akhirnya pasangan tidak menuntut itu, yaitu bagaimana kita pandai-pandai mengarahkan kepada pasangan kita atau istri kita atau bahkan suami kita untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang didapat hari itu, ya. Karena sebetulnya orang yang kaya adalah orang yang pandai bersyukur. Orang yang kaya bukan berarti harus sama dengan yang tetangga kita punya.
ya. Orang yang kaya adalah orang yang selalu mensyukuri nikmat, karena Allah akan terus menambah nikmat kita apabila kita pandai mensyukurinya. Ini. Kemudian yang keempat, dia merasa terkekang atau merasa dikekang atau terbebani, ya. Banyak hal yang memang mungkin semuanya harus serba dengan aturan ini itulah. Menurut dia mungkin aturan-aturan yang diterapkan itu juga sama sekali tidak mendukung situasi menjadi harmonis, perekonomian menjadi membaik, atau mungkin tentunya yang dimaksud penekanan di sini atau adanya pengekangan oleh pasangan ini adalah hal-hal yang mungkin seharusnya dia ingin sedikit mendapat kebebasan. Toh kalau dia mengikuti apa yang diinginkan oleh pasangan atau pengekangan tersebut, toh itu tidak berpengaruh pada keharmonisan dan finansial, mungkin seperti itu, ya. Jadi memaksa hal-hal yang kurang bermanfaat, ini juga bisa menimbulkan menjadi salah satu alasan bahwa pada akhirnya mereka, entah si istri entah si suami, memutuskan untuk melakukan sebuah perselingkuhan. Ini. Lalu kemudian yang kelima, terjadinya abusif terhadap pasangan, ya. Jadi tidak jelas, ya. Mungkin kadang dia suka berbuat sedikit kurang menyenangkan, baik secara kata-kata maupun secara fisik. Ya, ini tentunya adalah hal yang menakutkan dan sekaligus membosankan. Ya, apapun itu banyak ya, ada solusi. Karena apa? Wanita itu memang dilahirkan untuk diperlakukan secara lembut, ya, bukan untuk diperlakukan secara kasar. Ya, karena sebetulnya wanita itu adalah makhluk Tuhan yang paling indah, yang mampu kadang karena keindahannya kita menjadi terpukau. Ini. Jujur, diakui atau tidak, itu pasti Anda rasakan, terutama di kaum pria, ya. Ini. Lalu kemudian yang keenam adalah karena menurunnya tingkat kepercayaan. Jadi mungkin si pasangan sudah berbuat sebaik-baiknya, sudah berusaha jujur sejujur-jujurnya, namun karena mungkin dari pasangan tidak lagi mendapatkan kepercayaan penuh, ya. Ini entah si wanita entah si pria ketika terus ya mendapatkan hal-hal atau perlakuan yang memang tidak ia inginkan, artinya dia sudah berbuat jujur lalu masih dituduh bohong contohnya. Lama-lama apa hal-hal yang ia tuduhkan akhirnya ia lakukan. Ini manusiawi karena mungkin tingkat kesabaran manusia juga ada tingkatan-tingkatan yang memang bisa jadi itu pada akhirnya tingkatan tersebut mencapai titik ketidakmampuan untuk kembali sabar. Ini ada saja yang seperti itu, ya. Lalu kemudian yang ketujuh, pasangan merasa ingin mendapatkan perhatian lebih. Nah, perhatian lebih ini tentunya si pasangan ini ingin ditawari, ingin diajak bicara secara luas tentang apa yang menjadi keinginannya. Ini sebetulnya perhatian lebih. Jadi si istri atau si suami ya ini sama-sama sebetulnya masing-masing punya celah untuk mengeluarkan apa yang selama ini ada di dalam hatinya dan belum sempat ia keluarkan. Nah ini, maka tentunya di dalam situasi tertentu ada kalanya sampean dengan pasangan sampean sendiri harus mengadakan diskusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin selama ini masih terpendam di benak Anda berdua. Ya, ini juga merupakan bentuk perhatian lebih yang mungkin sangat diharapkan oleh Anda dan pasangan Anda hal-hal itu. Ketika Anda melakukan hal itu secara rutin, insya Allah aman-aman saja karena itulah sebetulnya bentuk perhatian lebih dari pasangan masing-masing. Ya. Kemudian yang kedelapan yaitu beralasan karena pasangan terlalu kekanak-kanakan atau belum dewasa sepenuhnya menurut dia, karena dewasa ini sebetulnya adalah belum tentu kedewasaan ini dikaitkan dengan usia, ya. Tapi dewasa mungkin lebih mengacu ke pola pikir seseorang. Walaupun usianya lebih muda, banyak orang yang masih usia muda, namun pola pikirnya sudah meningkat menjadi dewasa. Ini salah satunya. Jadi ketika kita sudah menikah memang banyak hal yang harus kembali perlahan kita rubah. Termasuk sifat ketidakdewasaan. Bagaimana kita olah dengan berjalannya kehidupan sehari-hari. Mampu membawa kehidupan kita yang sebenarnya ini. Mampu membawa ke arah yang lebih dewasa. Ya, ini tentunya ketika harus dirubah secara 90 derajat lah ya. Itu tidak mampu. Tapi kita bisa merubahnya secara perlahan dan saling memahami, saling tahu satu sama lain. Nah, sahabat, itulah yang bisa Kang Kumis sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.